Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di pembelajaran tematik kita di subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Silakan disimak penjelasan-penjelasan berikut ya. Tujuan pembelajaran kita ada IPA, gangguan peredaran darah, halaman 64, 65, dan 70-71. Bahasa Indonesia jenis-jenis pantun, halaman 79 dan 80. IPS, interaksi dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi, halaman 81 sampai 83. Gangguan peredaran darah yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi disebut juga darah tinggi. Hipertensi adalah suatu keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada tubuh darah melebihi batas normal. Penyebabnya bermacam-macam, diantaranya pola makan terlalu banyak, mengkonsumsi lemak. Yang kedua adalah hipotensi. Hipotensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah berada pada batasan di bawah normal. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kekurangan suatu zat penting bagi tubuh. Yang ketiga adalah kanker darah atau leukemia. Leukemia disebabkan adanya sel kanker yang menyebabkan bagian darah yang mengalir di pembuluh darah, terutama sel darah putih. Akibatnya, pertumbuhan leukosit sel darah putih tidak normal. Faktor penyebab leukemia antara lain virus, kebiasaan merokok, dan faktor genetik. Yang keempat adalah jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan sehingga peredaran darah terganggu. Faktornya adalah terjadi endapan lemak dan zat kapur. Yang kelima adalah gagal jantung. Gagal jantung adalah keadaan ketika jantung pada tubuh seseorang gagal untuk bekerja secara optimal sehingga kekuatan konstruksi dan jantung menurun yang menyebabkan berkurangnya pasokan darah ke seluruh tubuh. Gejala penyakit gagal jantung adalah cepat lelah dan sesak nafas. Selanjutnya adalah anemia. Anemia adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami kekurangan darah sehingga darah yang mengalir di pembuluh darah mengalami defisit dan menyebabkan tidak optimalnya peredaran darah ke bagian-bagian tubuh dan organ tubuh tertentu. Anemia disebabkan oleh kekurangan zat penting bagi tubuh. Mengenal penyakit stroke. Penyakit stroke adalah hilangnya fungsi-fungsi otak dengan cepat karena gangguan suplai darah ke otak. Penyebab stroke yang pertama adalah stroke iskemik. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang paling umum. Stroke jenis ini disebabkan karena darah membeku sehingga menyumbat pembuluh darah. Jenis stroke yang biasanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia, penyebabnya adalah tekanan darah tinggi dan lain-lain. Yang kedua adalah stroke hemoragik. Stroke yang disebabkan karena pembuluh darah di dalam otak bocor atau pecah sehingga darah mengalir ke dalam otak atau ke permukaan otak. Jenis ini di jidat sering terjadi, namun sekali terjadi biasanya risiko kematian yang lebih besar. Kemudian gejala penyakit stroke. Gejala penyakit stroke biasanya berbeda-beda dari satu orang dengan orang lainnya. Biasanya terjadi dalam waktu mendadak, sehingga penyakit stroke yang utama adalah wajah, lengan, dan cara berbicara. Pengertian dan jenis-jenis pantun. Yang pertama adalah pantun nasihat. Pantun nasihat adalah merupakan rangkaian kata-kata yang mempunyai makna, mengarahkan atau menegur seseorang untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya pantun muda-mudi. Pantun muda-mudi adalah pantun yang diperlukan bagi kaum muda-mudi atau remaja, sehingga pantun muda-mudi ini biasanya berhubungan dengan masalah kasih sayang. Yang ketiga adalah pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar. Terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung.
Selanjutnya yang keempat adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki atau tebakan. Dalam pantun teka-teki biasanya dibutuhkan jawaban atas teka-teki tersebut. Yang kelima adalah pantun agama. Pantun agama adalah pantun yang di dalamnya mengandung nasihat atau petuah yang memiliki makna mendalam sebagai sebuah pedoman dalam menjalani hidup, yang biasanya berisi kata-kata yang bisa mendorong kita untuk berbuat yang tidak melanggar aturan agama. Selanjutnya adalah pantun adat. Pantun adat adalah pantun yang menggunakan gaya bahasa bernuansa kedaerahan dan kental akan unsur adat kebudayaan tanah air. Yang ketujuh adalah pantun dagang. Pantun dagang atau pantun nasib merupakan rangkaian kata-kata yang merefleksikan nasib atau keadaan seseorang. Pantun ini biasanya dinyanyikan atau dibacakan oleh seseorang yang berada di perantauan jika mereka ingat akan kampung halamannya atau nasib yang tidak seberuntung temannya. Yang delapan adalah pantun anak. Pantun anak adalah pantun yang memang diperlukan bagi anak-anak, sehingga dalam pantun anak ini semuanya hal yang disampaikan berhubungan dengan dunia anak. Selanjutnya yang kesembilan adalah pantun kepahlawanan. Pantun kepahlawanan adalah pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan. Contoh pantun teka-teki, pahlawan, dan dagang. Interaksi dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Yang pertama adalah interaksi dalam pembangunan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan alam dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama interaksi yang bersifat adaptasi penyesuaian diri dengan alam, dan yang kedua interaksi yang bersifat mendominasi menguasai alam. Interaksi adaptasi adalah interaksi yang dilakukan dengan cara manusia melakukan kegiatan disesuaikan dengan keadaan alam. Sebagai contoh, petani menyesuaikan masa tanamnya dengan musim penghujan. Yang kedua, interaksi dalam pembangunan lingkungan sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia dan organisasi dalam kehidupan masyarakat. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk interaksi sosial ada tiga, yaitu interaksi individu dengan individu, yang kedua individu dengan kelompok, dan yang terakhir kelompok dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi dalam pembangunan lingkungan budaya. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tersebut, mereka akan beradaptasi dengan lingkungan dalam hal adat istiadat, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan perilaku tersebut merupakan unsur-unsur budaya. Jadi ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosial, secara otomatis dia akan berinteraksi dengan budaya. Yang terakhir adalah yang keempat, interaksi dalam pembangunan lingkungan ekonomi. Kehidupan manusia tidak dapat dilepas dari lingkungan ekonominya. Manusia memerlukan pangan dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka akan membutuhkan lingkungan ekonomi. Jadi lingkungan ekonomi adalah lingkungan tempat orang melakukan aktivitas ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.